Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Semua dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, dan saudara semua diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu, mari saudara, kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Tuhan menuntun hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Oleh anugerah Tuhan kami telah bisa melewati malam dan kami masih bisa menikmati hari baru dari anugerah Tuhan di hari ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat yang sangat luar biasa yang kiranya memberkati kita di hari ini. Topik perenungan kita di pagi ini saudara, jangan menyerah, biarkan Tuhan yang menyelamatkan. Ini menjadi sebuah perenungan yang sangat berharga karena saya percaya setiap kita pasti menginginkan supaya semua keluarga kita mereka mengalami perubahan, mereka mengalami pertobatan dan mereka juga bisa beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Itu yang pasti sebagai anak Tuhan kita mengharapkan seperti itu. Namun saudara, betapa banyak di antara kita yang sering menjadi kecewa saudara, oleh karena sekalipun kita telah berusaha mendoakan, menuntun, menasehati keluarga kita supaya mereka bisa tertuntun di jalan Tuhan, namun mereka lebih memilih jalan mereka sendiri yang penuh dengan kegelapan dan bahkan mungkin kejahatan. Ini sering membuat kita kecewa dalam pengharapan seperti ini. Oleh karena itu saudara, jangan menyerah. Ini yang akan kita dapatkan pagi hari ini. Itulah yang kiranya dapat meneguhkan iman kita. Biarkan Tuhan mengurus mereka. Yang terpenting hiduplah dalam Tuhan, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan hiduplah dalam keselamatan tanpa bercela. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan dikuatkan oleh Tuhan lewat sebuah renungan inspirasi ini. Suatu ketika dalam sebuah konseling dengan hati hancur seorang remaja putri, sebut saja namanya Tiara, dia menceritakan kondisi keluarganya kepada konselornya. Dia berkata bahwa ia berasal dari keluarga yang broken home. Karena selain pemabuk, ayahnya juga adalah seorang yang gemar menghamburkan uang mereka di meja judi. Tidak hanya itu saudara, sekalipun Tiara mengingatkan ayahnya supaya ayahnya berubah, supaya bertobat, tetapi ayahnya selalu meresponnya dengan emosi. Ayahnya selalu meresponnya dengan amarah, sehingga Tiara selalu merasa kecewa karena jawaban ayahnya itu selalu menyakiti hatinya. Itu yang luar biasa. Bahkan sedihnya lagi saudara, adik Tiara ini yang bernama Rio, adik semata wayang yang sangat ia kasihi, juga akhirnya mengikuti jejak ayahnya. Rio ini hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam pergaulan bebas, Bahkan
ia harus di-DO dari sekolahnya karena kasus narkoba. Masih banyak kasus-kasus lain yang dilakukan oleh adik sematawayangnya ini dengan hati hancur. Tiara datang kepada konselornya, menyampaikan semua keluh kesahnya kepada konselor itu. Bagi Tiara, saudara, rumah mereka itu tidak ubah hanya sebuah miniatur neraka dunia. Dan ia pun berkata kepada konselornya, hati saya sungguh sangat hancur, Pak. Dia katakan, kalau saya tidak mengenal Yesus, saya tidak tahu entah jadi apa hidup saya saat ini. Padahal saya selalu berdoa, saya selalu berharap supaya ayah dan adik saya ini mereka bertobat sehingga mereka juga turut merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Katanya dengan perasaan sedih kepada konselornya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan akan ada banyak saudara cerita-cerita bahkan fakta hidup yang seperti ini sekarang. Mungkin salah satunya itu adalah keluarga kita, saudara kita, rekan kita, sahabat kita, ya, yang mereka semua ada di sekeliling kita, yang membuat terkadang hati kita miris, menangis. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saudaraku sebagai anak Tuhan adalah kerinduan hati kita semuanya agar setiap orang-orang yang kita kasihi, termasuk seluruh anggota keluarga kita, mereka dapat beroleh keselamatan lewat iman mereka yang benar kepada Yesus Kristus. Itulah harapan kita sebagai anak Tuhan. Namun seperti yang dialami oleh Tiara ini, kadang saudara, kerinduan hati kita itu terhalang oleh sebuah dinding raksasa yang sangat sulit kita hancurkan. Ya, setiap hari kita selalu berdoa supaya dinding ini dihancurkan, supaya ayah kita, supaya ibu kita, saudara-saudara kita, sahabat, teman, orang tua kita, anak-anak kita, mereka semua bisa mengalami pertobatan, ya, supaya mereka hidup diubahkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pengharapan kita terkadang tidak kunjung tiba juga. Bahkan kian hari keadaan justru bertambah buruk, semakin buruk. Celakanya lagi saudara, akhirnya hal itu membuat iman kita pun turut meredup, ya. Kita yang tadinya bersemangat untuk berdoa, bersemangat beribadah, bersemangat mencintai Tuhan, oleh karena fakta hidup yang kita alami dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, yang dimana mereka tidak bisa berubah, membuat iman kita juga menjadi redup. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah lelah. Tuhan, aku sudah capek. Tuhan, aku sudah tidak berdaya lagi. Biarlah masalah ini menjadi urusan mereka dengan Engkau. Kita pasrah, kita menyerah dengan keadaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyerah bukanlah solusi. Menyerah bukanlah jawaban atas pergumulan yang seperti itu. Ya, tetapi apakah yang diinginkan Tuhan dari kita? Hari ini saudaraku, lewat renungan atau lewat firman yang kita terima pada hari ini, kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan bila kita sungguh-sungguh merindukan agar jiwa-jiwa anggota keluarga yang kita kasihi itu dimenangkan bagi Tuhan, mereka berubah dan bertobat, itu bukanlah hasil pekerjaan kita saudara. Itu bukan karena hebatnya kita menuntun mereka. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi mereka untuk menjamah hati mereka. Yang terpenting bagi kita saudaraku, nyalakan api imanmu senantiasa. Berkobarlah, ya. Kobarkan semangatmu. Karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita
Itu bukan tanpa maksud. Itu bukan tanpa tujuan. Bukankah saudaraku, kalau kita membaca kisah Alkitab, Sodom dan Gomora itu tidak akan dihancurkan oleh Tuhan jika di dalam kota itu ada jiwa yang masih mencintai Tuhan. Tidak akan dihancurkan, saudaraku. Jika saja di sana ada jiwa yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bukankah Sodom dan Gomora itu tidak akan dihancurkan Tuhan jika di sana ada orang-orang yang sungguh-sungguh masih memberi hatinya untuk Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perenungan bagi kita. Saya tidak tahu bagaimana hancurnya hati kita melihat kondisi keluarga kita yang juga berantakan, yang hancur saat ini. Karena itu saudaraku, bersyukurlah kalau saya dan saudara saat ini sungguh-sungguh masih mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh masih percaya dan mencintai Tuhan. Kita percaya juga, saudaraku, bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan keluarga kita selama kita masih hidup di dalam Tuhan, selama kita masih mencintai Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah menyerah, saudaraku. Menyerah bukanlah jawaban. Mari percayalah bahwa Tuhan juga mengasihi keluarga kita. Ya, mari yang terpenting sekarang hidup benar dalam imanmu, bersabarlah dengan tekun. Tuhan pasti akan membuat iman dan kesetiaan kita berbuah manis pada waktunya, bukan pada waktu kita. Yang Tuhan harapkan dari kita saat ini, tetaplah setia, tetaplah bersabar, nantikanlah Tuhan, cintai Tuhan dengan benar. Bukankah Yesus berjanji, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini janji firman yang kita terima pada pagi hari ini. Masalah keluarga kita, percaya dan selamat, itu sesungguhnya adalah urusan Tuhan. Tetapi kita yang mencintai Tuhan harus memberikan bukti kepada mereka bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Karena itu jangan menyerah, saudaraku. Biarkanlah Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu di tengah-tengah keluarga kita. Bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak kita beserta semua orang-orang yang kita kasihi, bahkan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kecewa dan menyerah dan pasrah putus asa. Tetap berharap bahwa pekerjaan keselamatan bagi orang yang kita kasih itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang terpenting kita mau hidup tetap di dalam iman dengan benar. Maka itu akan menjadi jaminan bahwa keluarga kita tidak akan dihancurkan oleh Tuhan, tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang kami terima. Berkatilah firman-Mu, peneguh iman kami untuk tetap percaya hidup di dalam Tuhan, mencintai Tuhan. Sehingga ketika kami percaya kepada Tuhan, kami pun beroleh keselamatan, kami dan seisi rumah kami. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Tuhan tahu kondisi kehidupan rumah tangga, keluarga, masing-masing umat-Mu. Hadir melawat mereka. Ada yang sedang mengalami pergumulan broken home. Tuhan hadir melawat keluarga-keluarga yang broken home. Ada juga yang sedang mengalami kekecewaan. Hiburkan mereka. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka pun dihiburkan. Ada juga yang berbeban berat dengan segala pergumulan mereka, berikan mereka kelegaan. Hamba terus doakan mereka yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong, melawat, memulihkan, menyembuhkan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan juga sediakan bagi mereka. Yang bergumul untuk keturunan, Tuhan memberkati bibit dan buah kandungan mereka. Bahkan anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan, Tuhan menambahkan hikmat. Berikan mereka kerinduan belajar yang sungguh dan berkati pendidikan mereka semua. Anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun,
Penuhkanlah sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur. Bagi umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami beban hidup yang berat, dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap, izinkanlah hamba mohon kepada mereka pagi ini berkat Tuhan. Lawat mereka, ulurkan tanganmu, lepaskan, bebaskan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk bisa men-share, membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang bisa menonton. Itu menjadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya melayani Tuhan lewat renungan ini. Bagikan kepada yang lain. Tekan juga tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk channel ini saudara. Akhirnya saya Pendeta Lintilongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.